Dari Jalan Masukan Ronggolawe 98.8 Citra FM. Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Bibisana. Kita juga masih bersama Mbak Luna dan juga Mas Rifki. Mbak Luna sebagai Mbak Intelijensia Wonosobo 2, Duta Wisata Wonosobo 2023. Mas Rifki ini 15 besar ya Mas Rifki. Iya, sebagai Mas Duta Wisata Wonosobo 2023, dan tentunya ini sudah melakukan berbagai hal ya, terutama untuk pariwisata dan UMKM Wonosobo gitu ya. Kalau menurut Mas Rifki sendiri, apa sih yang perlu dinaikkan lagi dari Wonosobo, terutama untuk UMKM yang juga kemarin kan juga ada Sobocraft 2023 tuh. Untuk batik di Wonosobo sendiri, kalau menurut Mas Rifki gimana nih? Masih apa namanya? Masih belum naik atau udah dikenal nih? Oke, kalau dari yang saya ketahui memang batik Wonosobo ini memang beberapa ada yang sudah cukup terkenal, Mas. Iya, secara nasional. Bahkan ada yang internasional. Internasional, wow. Iya, waktu itu ada salah satu acara fashion show, seingat saya di Paris ya, itu ada salah satu pembatik di Wonosobo, dia menyediakan batik itu untuk digunakan fashion show. Fashion show. Iya, di luar itu. Iya. Dan kemarin juga di Sobocraft juga ada fashion show. Iya, ada. Duta Wisata ikut andil dalam kegiatan itu? Kemarin ada beberapa ya. Ikut. Tapi Mas Rifki, saya kebetulan nggak ikut. Nggak ikut ya? Saya lagi sibuk ya. Iya. Kalau fashion show itu sendiri Mas Rifki udah pernah ikut belum kalau di Wonosobo? Kalau fashion show sudah ikut dulu waktu ada Wonosobo Expo 2022. Nah, itu kebetulan juga saya fashion show membawakan batik asli Wonosobo. Waktu itu saya pakai batik teh. Batik teh. Batik, tapi dia menggunakan pewarna alami dari limbah daun teh. Wow. Gitu. Oh, jadi apa namanya, itu pakai itu ya, limbahnya si itu ya, limbah itu teh ya. gitu ya. Wow, keren banget ya. Dan itu bisa menjadi pewarna ternyata ya. Bener. Dan itu hanya ada satu. Di Wonosobo hanya ada satu, hanya ada di Abirama Batik. Abirama Batik ya, di Penawangan Tawaksari. Ya itu, jadi emang untuk Wonosobo juga sebenarnya udah terkenal untuk batik-batiknya ya. Cuman apa namanya, untuk harga sendiri kalau menurut Mas Rifki gimana nih? Terjangkau nggak sih untuk batik Wonosobo? Kalau untuk harganya sendiri mungkin dari batik ini menurut saya, karena memang batik tulis kan untuk pembuatannya ini susah ya Mas ya. Satu lembar kain batik itu mungkin bisa memakan waktu semingguan untuk menyelesaikan. Jadi untuk harganya saya rasa itu normal sih untuk kisaran harganya, nggak terlalu mahal juga. Iya. Bisa disebutkan nggak sih Mas, kalau misalnya biar masyarakat Wonosobo juga tahu nih, kalau beli batik di Wonosobo juga ternyata bisa gitu loh. Oh iya. Kisaran harganya berapa? Mungkin sebenarnya nggak terlalu mahal juga, karena harganya itu bervariasi tergantung kerumitan dan juga lama pembuatannya. Iya benar. Itu ada dari mulai 100 sampai mungkin jutaan. Wah, ya. Iya, tergantung kemampuan kita juga aja ya Sobat Citra. Ya kalau mampunya 100-an ada. Gitu ya, 500 ada, 1 juta ada gitu ya. Iya, benar. Oh, luar biasa banget ya. Jadi memang bervariasi banget, dan kemarin mungkin yang udah datang ke Sobocraft juga pasti udah tahu tuh batik-batik Wonosobo, warna, terusan juga apa namanya, harga-harga kemarin juga pastinya udah ada di situ ya Mas Rifki. Kalau batik Wonosobo yang Mas Rifki pakai ini gimana? Rasanya nyaman atau gimana? Untuk yang ini nyaman sih Mas, karena memang kebetulan ini waktu itu saya pesen ya, saya pesen pingin yang warnanya seperti ini, terus juga bahannya dingin sih memang. Bahannya dingin gitu. Nggak panas gitu ya? Nggak panas. Jadi pas banget kalau misalnya lagi ada acara apa gitu yang agak penting gitu ke Jakarta atau misalnya, itu nggak panas ya? Nggak panas. Ya, kalau Mbak Luna sendiri gimana nih ngerasain batik, pakai batik Wonosobo? Nyaman, sangat nyaman, kayak kurang lebih seperti Mas Rifki tadi ya, bahannya halus, terus dingin juga, nggak panas, terus juga ada rasa bangga tersendiri gitu loh Mas, kayak menggunakan produk dari UMKM Wonosobo tuh ada kepuasan tersendiri, dan juga kan motifnya sendiri karika yang mana sangat khas sama Wonosobo, jadi lebih pede, lebih bangga seperti lebih bangga ya, lebih kebangga ya Sobat Citra, karena bisa memakai
produk lokal yang sudah bisa dibilang ya terkenal gitu ya, apalagi untuk batik-batik Wonosobo udah mulai naik nih Sobat Citra ya kan, udah mulai banyak dikenal, apalagi adanya Mbak dan Mas Wonosobo, Duta Wisata Wonosobo yang sering pakai batik, udah sering juga mempromosikan. Ini kalau Mbak Luna sendiri sering mempromosikan batik dan wisata di Wonosobo, Mbak Luna? Kalau untuk batik pernah mempromosikan saat mau preliminary competition. Setelah itu belum pernah lagi. Cuman kalau untuk wisata pernah beberapa kali lewat snapgram, lewat feeds Instagram gitu. Iya, kalau menurut Mbak Luna sendiri apa sih yang paling bagus untuk tempat wisata di Wonosobo? Kayak bagus tuh relatif ya. Cuman yang mungkin bisa dibilang layak lah ya, paling layak untuk bisa dikunjungi oleh nasional ataupun mancanegara. Mungkin untuk tempat wisata Sikunir, Mas. Sikunir ya, yang terkenal dari Golden Sunrise. Iya, betul. Karena waktu saya datang ke sana itu juga sangat berkesan, sangat itu udah cantik. Membuktikan sendiri ya Mbak Luna iya, ya. Iya betul, sangat cantik. Udah nggak bisa berkata-kata. Bahkan juga banyak turis asing yang memang pengen lihat situ. Cuman ada juga yang datang ke situ tapi ternyata nggak dapat gitu. Iya, ini juga harus pintar-pintar memilih waktu. Betul. Gitu ya, dan tanya-tanya juga sama orang Wonosobo dong. Iya, boleh tanya-tanya ke saya. Iya, bisa ya mengunjungi Instagramnya Mbak Luna ya. Instagramnya apa Mbak Luna? @lunahua_. @lunahua_. Ya bisa nanti di situ sering juga ya Mbak Luna berwisata juga ya. Iya. Kalau menurut Mbak Luna sendiri, wisata di Wonosobo yang perlu diperbaiki dalam hal apa nih Mbak Luna? Kayak yang udah sering banget dikunjungi di Wonosobo. Mungkin dalam hal yang pertama itu kamar mandi. Kamar mandi di tempat wisata Wonosobo itu masih sangat kurang. Iya, menurut saya toilet kurang layak. Karena waktu itu saya kan pernah menemani turis asing dari Australia. Wow. Dan waktu itu ke Batu Ratapan Angin. Iya, Batu Ratapan Angin. Itu beliau kaget sama toiletnya. Karena memang kurang layak, dan mungkin itu bisa diperbaiki. Untuk Disparebut mungkin bisa menjadi masukan dan bisa memperbaiki toilet-toilet di tempat wisata. Selain itu juga kebersihannya, Mas. Ini nih yang sering juga dikeluhkan gitu ya sama masyarakat dan juga sama wisatawan ya. Iya. Ya, kalau kebersihan sendiri, kalau Mbak Luna melihat gimana sih? Maksudnya kayak berserakan-kah sampahnya atau gimana? Apa kurangnya tempat sampah, Mbak Luna? Sebetulnya kalau untuk tempat sampah itu saya melihat udah cukup ya, udah ada banyak. Cuman mungkin dari wisatawannya yang masih acuh gitu. Budaya ini ya, membuang sampah. Iya. Gitu ya Sobat. Jadi memang ini juga menjadi perhatian sendiri, apalagi ya ini Dieng juga kan ini ya mau sampai kelas internasional, otomatis juga kayak tadi toilet dan sebagainya juga harus berkelasnya juga harus berkelas gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Betul. Oke, kalau Mas Sugi sendiri apa nih yang perlu dilihat dari ini tempat wisata di Wonosobo? Yang mungkin orang lain datang berkunjung gitu Mas ya. Kalau menurut saya sih mungkin hampir sama, karena memang selama saya di Wonosobo, tempat wisata yang paling saya suka itu memang Bukit Sikunir ya. Bukit Sikunir, terus mungkin ini Gunung Perahu kali ya. Gunung Perahu, ya, oke, Gunung Perahu. Terkenal juga tuh, ya, pendaki sampai mancanegara ya. Pokoknya luar biasa, cuman ya memang itu sih ya, kayak kebersihan juga masih kurang. Iya benar. Oke, jangan kemana-mana Sobat Citra, kita jeda iklan dulu, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.